Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan segenap ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asur Jalaya, khususnya kepada guru agung kita Syekhina Mursidina wa Murabbi Arwahina Pengarsa Aba Aus Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadratul muhtaramun wal mukarramun, para alim ulama, para wakil talqin Aba Aus Qaddasallahu sirrah yang hadir pada malam hari ini, Abah Yai Mahdum, Abah Yai Ivan, Abah Yai Anang Asy'ari. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita untuk mengikuti serangkaian acara manaqib sampai usai. Mudah-mudahan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Amin, Allahumma amin. Ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah, di dalam tabaruk kitab Miftahus Sudur, syarah Miftahus Sudur, kita sudah sampai di penghujung pembukaan kitab ini. Abah Anom mengutip ayat Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 205. Kemudian kutipan ayat Al-Quran ini disyarahkan oleh Aba Aus ya, di dalam kitab Syarah Miftahus Sudur. Bunyi ayatnya, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wala takum minal ghafilin. Ayat ini merupakan ayat di penghujung surat Al-A'raf yang mengingatkan tentang zikir. Wadhkur, dan ingatlah. Rabbuka, kepada Tuhanmu, fi nafsika, di dalam dirimu, tadarruan, dengan kerendahan diri, wa khifatan, dan rasa takut, wa dunal jahri, dan tidak mengeraskan, minal qauli, dari ucapan, bil ghudwi wal asal, di waktu sepanjang pagi dan sepanjang petang, wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian semua menjadi orang yang lalai. Kemudian Aba Aus memberikan pensyarahan, keterangan bahwa kalimat wadhkur itu tadzakkur wa tahaqquk, yaitu mengingat dan menyadari. Mengingat dan menyadari kepada siapa? Rabbaka, kepada Tuhanmu ya. Alladzi adharuka ala suratihi fi nafsika, sehingga dengan mengingat dan menyadarinya, maka engkau akan merasakan kehadirannya, fi nafsika, di dalam dirimu. Jadi zikir itu mengingat dan menyadari, kesadaran. Menyadari, sehingga dengan kesadaran itu yang di dalam diri kita, nafsaka, dan kemudian dilanjutkan dengan tadarruan. Tadarruan ini adalah kita merendahkan diri di hadapan Allah. Merendah serendah-rendahnya berarti nol, zero, kosong. Berarti kalau kita zikir kepada Allah, menyadari Allah ada di dalam diri kita, mengawasi kita, kemudian tadarruan, kita merendahkan diri nol. Kalau kita sudah merasa bahwa diri kita ini nol, kosong, berarti kita membutuhkan Allah.
Jadi kita zikir tadarruan dengan kerendahan hati, kosong, kita tidak memiliki apa-apa, tidak punya apa-apa. Lalu kemudian kita berharap Allah lah yang memberikan segala rahmatnya kepada kita semuanya. Kemudian wa khifatan, dan rasa takut. Rasa takut ini bukan rasa takut yang terjadi di alam nyata seperti kita takut kepada binatang. Kalau kita takut pada binatang, kita harus lari. Ono buaya, ono macan melayu wong wedi. Tapi nek nanggone Gusti Allah, tambah wedi tambah nyedek nanggone Gusti Allah. Tambah nyedek. Jadi sikap dzikir kula panjenengan kita semuanya ketika kita merasa takut, maka kita harus khifah, terus mendekat, terus mendekat, terus mendekat. Jadi tak berhenti. Ketika terus kita berjalan menuju ke Allah, inilah yang dinamakan khifah, kata Aba Aus. Terus mendekat, 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 mendekat. Jadi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tentang zikir di dalam diri kita. Kemudian dengan sikap yang tadarru, kemudian dengan rasa takut, wadunal jahri minal qauli, dan tidak mengeraskan dengan ucapan. Ini berarti menandakan bahwa zikir ini adalah zikir khafi. Kenapa zikir khafi? Karena zikirnya anfusakum, fi nafsika, kok nafsakum, wadkur apa fi nafsika, di dalam diri kita. Zikir di dalam diri kan berarti ndak nampak. Kemudian ada keterangan dunal jari minal qauli, tidak dikeraskan suaranya. Ini berarti zikir khafi. Zikir ada dua yang diajarkan, zikir zahar dan zikir khafi. Kalau zikir zahar ini ada batasannya, ada ruangannya. Dinyatakan, untuk menyatakan zikir itu ada tempatnya. Jadi tidak semua tempat bisa kita zaharkan. Misalkan ketika kita berada di toilet, ojo bengak-bengok, la ilaha illallah nang ngono jerone toilet, gak ilo. Jadi kalau zikir zahir ada tempatnya sendiri. Kita harus mengkhususkan kalau zikir zahir. Jangan sampai di sembarang tempat wayai dodolan, ngadepi pembeli dadak zikir zahir diketno. Bu, tumbas sekole la ilaha illallah. Sekole pinten, Bu? La ilaha. Mulai wong sing toko iki wong gendeng dan sing dodol, masyaallah. Jadi ada tempat khusus. Tapi nek zikir khafi ini lintas tempat, lintas ruang, kapanpun. Nanggone toilet umpamane wong jenenge zikir khafi tetep. Wah, mbek ngeden monggo. Ambek ngladeni wong pinten, Bu? Sak bungkus 10.000. Nanggone jero atine tetep khafi. Tidak ada batasan waktu dan tempat, itu zikir khafi. Oleh karena itu Allah berfirman ayat lanjutannya bil ghuduwi wal asal. Kalau arti secara departemen agama, Kementerian Agama, berzikirlah di waktu pagi dan petang. Tetapi di dalam tafsir Sufiyah bahwa ini bukan di waktu pagi dan petang, tetapi sepanjang pagi dan sepanjang petang. Ini berarti terus menerus, karena zikir khafi itu tidak dibatasi. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian semua menjadi golongan orang-orang yang lalai.
Ini kalimat ini yang menjadi dasar kita melakukan satu sikap zikir, melakukan satu sikap zikir. Tadarruan wa khifatan ini kalau di diperes ini menjadi pasrah. Jadi sikap zikir kita ini harus dalam kondisi pasrah. Ya Allah pasrah, gak ndi apa-apa. Nek mboten jenengan paring kekuatan ya Allah, kula mboten saged zikir. Jadi saya pernah membuat satu status di media sosial. Ya Allah, saya salah sangka. Saya kira dengan ibadahku Engkau menolongku, tetapi ternyata dengan pertolonganmu lah aku bisa ibadah kepadamu. Jadi diwalik. Koyok-koyok awak dhewe iki sing ibadah. Mekitik koyok duwe tenaga, koyok duwe sembarang kalir, gak iso. Kula panjenengan mboten saged ibadah. Pemene ati niki wolak-walik, ati wolak-walik. Ati nek jenengan absen manakib ping pindho ae. Niki mun kadang kuwatir paten. Pertama mempeng waktu napa niku? Waktu zid imannya naik. Wah mempeng. Jarene Pak Sadi sampai dibilani bonek. Kepengin ngamalno sing temenan sampai numpak kereta nang gone. Sae. Tapi begitu yang mengkis gak ketok belas. Nah, ini pasrah. Sikap zikir kita itu harus pasrah. Pasrah itu artinya ya kita ini diberikan kekuatan oleh Allah untuk berzikir. Makanya sikap pasrah itu kita jangan tegang. Karena ada sebagian orang yang zikirnya itu tegang. Jadi la ilaha illallah awake tegang. Sing enak zikir itu sesuai ayat ini harus pasrah. Tetap tegap tetapi enggak tegang, pasrah. Wong jenenge pasrah kan enggak tegang. Sampeyan diimunisasi, disuntik pasrah. Wis dikekno wae suntik-suntiken wong pancene pasrah. Tapi nek mboten pasrah tegang. Ana sing bengak-bengok barang iki. Sik durung disuntik wis bengak-bengok. Kewegang ngoten niku. Dadi kula panjenengan kedah pasrah. Ketika pasrah dan juga khifah, takut, yang namanya takut itu kepada Allah terus mendekat sampai melewati wilayah-wilayah. Lapisan-lapisan. Kalau kita bisa menembus lapisan itu, maka kita nanti akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dirinya. Ya, untuk mengenalnya. Oleh karena itu, karena secara terus-menerus, maka zikir itu tidak sedikit. Harus zikron kasiro untuk menembus itu. Ya. Ibaratnya kalau kita itu memecah batu, watune watos dadak di palu pisan tak cetuk. Boten wonten efek, tapi nek tuk 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 tambah jeru tambah keras tuk 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 sesuai tutuk. Nah ketika zikir kita itu ghaflah nggak sampai sik tes zikir la ilaha illallah la ilaha illallah dadak milik lambi menenang malang gawe kelambi apa ya la ilaha illallah sing abang wis tau tak gawe la ilaha illallah la ilah mosok ape nyile la ilah ya gak tutuk. Makanya harus hifah, harus secara terus menerus mendekat. Maka bimbingan seperti keterangan kitab ini adalah merupakan bimbingan dari Syekh Mursyid untuk dibaca oleh murid-muridnya. Nah, kalau kitab ini tidak disampaikan kepada murid-muridnya, eman-eman. Ini adalah kitab petunjuk bimbingan dari Syekh Mursyid, karena
seluruh kitab ini yang ada di dalamnya semuanya sudah dilakukan oleh Syekh Mursyid. Makanya saya tidak berani bercerita banyak tentang apa yang ada di dalam diri, tentang laku. Karena di dalam Al-Quran juga demikian. Orang banyak mengatakan Isra Mi'raj itu ayatnya itu Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu padahal itu adalah dalil dari Isra-nya aja. Mi'rajnya enggak ada. Mana Mi'rajnya? Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi saya menulis status di FB bahwa sebelum melakukan perjalanan Isra, Nabi Muhammad dibedah oleh malaikat Jibril, ditanamkan kalimat ilahi, kalimat suci. Ini berarti Nabi Muhammad sebelum laku Isra ditalkin dulu sama malaikat Jibril, dimasukkan kalimat, ditalkin, kemudian dibimbing oleh malaikat Jibril sebagai mursyidnya Nabi Muhammad, sebagai ahli silsilah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan wis tepak awak dhewe iki, perjalanan kita ini sudah bagus. Jadi perjalanan kita ini dimulai dengan penanaman, pembersihan. Gak bersih ya apa, sekali tarikan la ilaha illallah itu 4.000 dosa besar hangus-ngus, gak ada nostalgia. Bersih, kemudian ditanamkan kalimat zikir. Nah, ini mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.